Halo pemirsa, sebelum kita melanjutkan podcast ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang terberkati oleh podcast ini. Dan apabila memiliki saran dan kritik ataupun pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau menghubungi kami di email yang tertera di deskripsi kami. God bless you, selamat menonton. Selamat datang kembali di God is Good Podcast bersama saya Aki Rajo, kembali ditemani hari ini oleh Ibu Luna. Ibu Luna, selamat datang kembali. Kali ini kita akan berbincang mengenai free will atau kehendak bebas. Kenapa kita diberikan kehendak bebas? Bukankah bisa aja Tuhan menyuruh kita menyembah Dia dengan cara paksa misalnya? Baik, menarik ya. Kenapa dikasih kehendak bebas? Kehendak bebas. Waktu mau mempersiapkan diri buat bicara di sini dengan Aki Rajo, saya tuh menemukan bahwa ternyata free will itu saja dua hal yang bisa diobrolin lama. Karena dia soal free dan kemudian merdeka dan kemudian will, kehendak. Mungkin yang penting kita harus mulai, saya ingin mulainya karena pekerjaan saya yang lain itu kan komunikasi ya. Jadi kalau free will, maka saya ingin lihat bahwa yang dimaksud dengan free will itu adalah, menurut saya, itu soal tindakan kita atau kemampuan manusia untuk bertindak otonom. Jadi free will itu bukan yang liar begitu. Dia bisa jadi tindakan liar, tapi yang paling penting adalah bahwa free will itulah yang menghasilkan keputusan-keputusan yang otonom. Yang kita dasarkan pada pengalaman kita, yang kita dasarkan pada pengetahuan kita, yang kita dasarkan pada nilai-nilai yang kita punya. Nilainya Aki Rajo dengan saya pasti berbeda. Keputusan yang kita buat itu bisa berbeda. Nah, waktu kita bicara tentang, kita kan bisa, Tuhan bisa paksa kita menyembah. Tapi persoalannya adalah begini, Tuhan kasih ruang supaya di dalam pengetahuan kita, di dalam nilai yang kita bangun, dalam pengalaman kita dengan siapapun dalam hidup ini, ada nilai-nilai yang kita kemudian pilih untuk Tuhan adalah sesuatu yang oknum yang perlu, penting buat saya. Dan itu pilihannya otonom. Kita nggak membuat karena ditodong senjata. Jadi kemerdekaan di dalam free will itu harus dilihat bukan kemerdekaan yang semau-maunya. Tapi memang kemerdekaan yang kalau boleh itu kita buat karena kita memang butuh untuk merdeka. Jadi saya ingin sekali mendasarkan percakapan ini dari situ sebenarnya. Free will itu adalah pilihan kita atau keputusan yang kita buat dalam sikap otonom kita. Ya, kita berbuat sesuatu karena kita yang memilih untuk berbuat hal tersebut. Dan kalau jadi dalam konteks ini, kenapa Tuhan memberikan kita kehendak bebas? Apakah mungkin karena memang Tuhan sebenarnya mau kita untuk memilih Dia dengan hati yang sungguh-sungguh? Bisa, saya suka itu kata sungguh-sungguh. Kita pilih karena kita sudah mempertimbangkan. Itu persoalannya. Jadi free will itu soal kita sudah mempertimbangkannya lebih dulu, kita sudah hitung resiko-resikonya lebih dulu. Di dalam keputusan itu, dalam pertimbangan-pertimbangan itu, kita membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Makanya waktu Yesus bicara tentang pemuritan, siapa yang mau mengikut aku, undangan itu dia bilang, kau hitung dulu, pikul salibmu dulu, baru ikut aku. Jadi pikul salibmu, pertimbangkan pada area itu dulu. Nah, sebenarnya bukan soal free will itu kemudian saya nggak mau, bisa jadi dia nggak mau. Tapi free will juga termasuk area ketika dia memilih untuk mengikuti Yesus. Free will itu juga di area ketika Tuhan bilang begini, kalau kau baru menikah, kau uruslah dulu pernikahanmu itu, nggak usah ikut perang. Jadi perang itu adalah kewajiban untuk orang Israel pada masa pengembaraan. Tapi Tuhan itu kasih ruang. Kalau kau baru menikah, kalau kau baru bangun rumah, nikmati dulu itu. Dan kemudian dalam pertimbangan bahwa baru kak menikah, Gang, ada rumahku, kasihan. Masa saya tidak pernah nikmati rumahku? Dalam ruang seperti itu pertimbangan-pertimbangan kita. Waktu kita memilih Tuhan,
begitu kita memilih Tuhan, tetap namanya free will. Jadi bukan karena kita memberontak baru kita dikasih nama free will. Jadi dimanapun kita bergerak, kita itu dikelilingi oleh free will kita. Either kita pergi ke Tuhan atau kita menolak untuk ikut Tuhan. Itu tetap free will. Tetap free will. Betul. Jadi kalau kita mau bilang tentang free will lagi ini, mungkin kita memang sesuatu yang kita ambil secara sadar lah ya. Betul, itu lebih baik. Lebih baik. Iya, lebih baik. Lebih begitu. bisa kita simpulkan. Lebih kita simpulkan. Jadi, secara sadar kita memilih Tuhan daripada memilih melakukan dosa, misalnya begitu. Atau secara sadar kita membuat kejahatan. Ya, bisa saja kebaliknya. Kebaliknya. Maksudnya ini karena kita bicara soal free will, supaya melihat bahwa kita itu diberi hak untuk membuat keputusan. Dan yang Tuhan harapkan adalah dalam hak membuat keputusan, itu free will kita gunakan untuk memilih apa yang Tuhan sediakan. Karena kalau kita dengan menggunakan free will kita untuk mengikuti Tuhan, itu karena itu keputusan kita. Karena keputusan kita bisa melakukannya dengan sikap hati yang mungkin lebih benar lah daripada kita dipaksa. Betul, maksudnya begini, kayaknya kalau itu karena keputusan kita sendiri, kita sudah pertimbangkan baik-baik. Jadi kalau ada apa-apa dalam perjalanan, kita bisa bilang, betul, kita lebih siap. Kita lebih siap. Ini kan saya punya keputusan. Iya, keputusanku ini. Saya tidak ikut kok saya supaya nanti banyak uangmu. Tidak begitu. Tapi memang kita putuskan bahwa oke, saya mungkin dapat berkat lebih banyak secara keuangan atau kehidupan saya jadi lebih baik karena Tuhan pulihkan. Tapi beyond that gitu loh. Maksudnya free will kita gunakan untuk mengejar Tuhan di dalam esensi yang dia sumbernya sebenarnya. Jadi memang kalau mamanya free will kita gunakan untuk memilih Tuhan ataupun tidak memilih Tuhan, resikonya kan kita sudah perhitungkan. Sudah diperhitungkan. Kan kita cuman sayangnya nanti juga mungkin di bagian yang lain kita bisa bicara, tapi kan kadang-kadang kita hanya bersiap bahwa free will saya kalau kejahatan, enggak apa-apa, dia paling masuk penjara. Bukankah ada orang yang suka ngomong begitu kayak, setidaknya toh di depannya pintu surga mau, enggak apa-apa dia enggak masuk. Tapi dia yang penting dekat-dekat. Yang penting mendekat gitu, atau di pinggir-pinggirnya mau, di pinggirnya pintu. Kayaknya bukan begitu, free will kita sudah gunakan soalnya. Kenapa tidak masuk saja based on free will? Jadi free will menarik. Jadi free will kita sebenarnya diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu menghargai, maksudnya memberikan kita free will, dia menghargai keputusan kita. Tetapi free will itu harus digunakan dengan baik-baik. Harus digunakan dengan benar. Jangan sampai kita gunakan free will kita ke arah yang salah. Seperti Ibu Luna bilang tadi, kita memakai free will kita untuk melakukan kejahatan. You know you gonna end up in something bad lah ya. Yeah. Maksudnya kayak itu harusnya, maksudnya cara pandang free will ini baru saya lihat karena akhirnya menawarkan percakapan ini. Selama ini saya pikir free will itu identik dengan tindakan-tindakan jahat. Enggak juga. Enggak, free will itu segala sesuatu yang kita lakukan secara sadar kita mengambil keputusan. Ya, free will itu adalah ketika kita, sama seperti perkataan itu sendiri, kehendak dan merdeka. Jadi kehendak kita itu harus merdeka. Dan kemerdekaan itu kita gunakan untuk melakukan, paling nggak mengalami atau menjalani resiko-resiko waktu kita membuat keputusan. Jadi itu lebih adil untuk Tuhan. Jangan kasih salah Tuhan begitu. Kan Tuhan yang kasih hak memilih, jadi boleh toh enggak berdosa. Enggak juga begitu kayaknya. Enggak begitu. Karena free will itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Bagian dari intelektual yang Tuhan berikan. Jadi itu value-nya itu humanity sebenarnya. Kemanusiaan kita itu adalah waktu kita bisa mengelola free will ini dengan baik. Kan free will juga untuk tidak ngurus anak. Free will? Dia bisa bilang, apa tanggung jawabku? Semua orang bisa bilang begitu. Karena free will itu harus melekat dengan tanggung jawab pertimbangannya. Free will melekat sama tanggung jawab. Responsibility. Dan juga melekat dengan akibatnya. Betul, risknya.
resiko-resikonya. Jadi kalau umpamanya siapa ya, saya bukan orang yang suka berjudi atau punya pengalaman gambling gitu. Cuman kayak keputusan kita untuk melakukan sesuatu, kita tahu kan itu hati nurani kita bilang jamak kok. Tapi enggak apa-apa Ji. Yang sulit tentang free will adalah ketika, ini yang sulit menurut saya, ketika dia itu tidak bersentuhan dengan dosa moral. Kayak bagaimana maksudnya? Maksudnya begini, kalau kita ditawarkan untuk melakukan dosa moralitas, percabulan, pornografi, apalah begitu ya. Sebut saja segala macam yang ada hubungannya dengan moralitas. Kita tuh langsung tahu, lampunya tuh langsung nyala, jeng, lampu merah atau lampu kuning itu langsung nyala. Tapi kan kalau tidak berurusan dengan moralitas, kita suka lupa. Misalnya nih ya, free will saya boleh dong pergi kemana-mana memberitakan Injil. Tapi somehow, maaf kalau saya bicara akhirnya pakai contoh hamba Tuhan, karena saya terpapar ke daerah itu. Saya bisa dong pergi kemana-mana atas nama sebagai hamba Tuhan begitu melakukan pelayanan. Tapi pada dasarnya it's not God's will gitu. Itu free will kan? Kita tidak ada di tempat yang tepat. Kita bukan orang yang tepat. Pada suatu momen gitu. Tapi kita paksakan diri kita untuk ada di situ. Jadi belakangan ini misalnya saya membaca banyak di Instagram, di sosial media. Ya, sosial media saya itu lewat begitu saja tentang warning bahwa kita bisa ada di mimbar, tapi kita tidak melayani Tuhan. Dua-duanya itu pakai free will loh. Ada di mimbar untuk bersedia bilang, oke, akhirnya saya will be in your podcast gitu ya. Tapi am I serving the Lord while we're doing it? Free will saya harus saya taklukkan bahwa yang kita bicarakan atau yang akan saya ucapkan itu memang kehendak Tuhan. Bukan ego kita. Bukan itu. Itu mungkin kenapa Tuhan memberikan kita free will supaya kita secara willingly submit to His will. Yes. That's great. Benar itu, willingly, benar. Supaya kita menggunakan free will kita untuk submit ke His will. His will and willingly submit. Dengan kalau kita willingly submit, kita submit wholeheartedly. Benar. Setuju. Sip. Kayaknya itu aja sih fokusnya ya. Itu kayaknya. Jadi kenapa kita diberikan free will? Supaya kita itu secara pribadi kita menggunakan free will dan secara sadar akan akibat dan tanggung jawab kita memilih untuk submit dengan kehendak Tuhan. Dan itu adalah cara Tuhan untuk memeriksa hati kita sebenarnya. Betul, saya setuju. Hati kita sebenarnya sungguh-sungguh sama Tuhan atau sebenarnya hati kita itu dibungkus dengan ego, masih ada ego kita. Jadi menarik sekali dan sangat penting untuk kita mengetahui kenapa Tuhan memberikan kita free will. Supaya kita terus mengoreksi hati kita dan secara willingly kita submit ke His will. Keren, saya suka percakapan ini. Saya juga setuju dengan pernyataan tadi. Oke, sebelum kita selesai dengan podcast ini, mungkin Ibu Luna bisa mendoakan pemirsa. Baik, doanya sederhana saja. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong supaya Roh Kudus bicara keras. Kalaupun berbisik kami bisa mendengarnya. Sehingga kami tahu bahwa setiap saat kami harus willingly submit to your will. Kami akan menaklukkan keinginan kami. Bukan karena terpaksa, tapi karena mengasihi Tuhan. Karena pengalaman kami. Karena apa yang Tuhan berikan pada kami telah kami pelajari, telah kami maknai, kami mengerti betul apa yang sedang Tuhan kerjakan. Walaupun apa saja di depan kami kelihatan menawarkan hal-hal yang lebih mudah, izinkan kami untuk terus ada dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, sampai sini saja waktunya kita pada episode kali ini. Sampai jumpa kembali di next episode. Tuhan memberkati. Bye-bye.